Jadi anaknya itu seperti dibombardir dengan sebuah cerita bahwa orang tuanya akan bercerai. Sampai di rumah dia sudah berpikir, udah daripada harus memilih antara papa atau mamaku, lebih baik aku mati. Sampai kayak gitu? Iya, nih anak SD kelas 6 gitu. Bagaimana kita mengelola pikiran itu supaya pikiran itu enggak selalu ketika kamu stres munculnya adalah I want to die. Gunanya apa nih? Aku pergi ke psikiater. Nah, obat-obatan itu gunanya apa kalau tidak bisa menghilangkan trauma? Orang yang sudah trauma itu kan obsesif ya. Pikirannya pada satu hal itu terus. Kayak contoh pasien saya, mau bunuh diri terus. Ada tugas sekolah, enggak bisa kerjanya cuma untuk apa sih aku hidup? Terus aku tak bunuh diri ya. Bayangin loh kalau dia nggak diobatin, pasti kan langsung dia akan melakukan sesuatu. Datang ke psikolog, ke psikiater itu bukan gila gitu loh. Ya, tapi stigmanya masyarakat kita, itu yang masih di luar sana masih seperti itu. Apalagi kalau sudah masuk rumah sakit jiwa. Langsung tiba-tiba. Apalagi kalau kita orang Surabaya, kamu gendeng ya. Gitu ya. Kenapa kamu harus sampai kayak gitu ya? Kalau kita mengatakan bahwa tindakan bunuh diri sebagai dosa yang tidak terampuni, maka kita sangat rentan sebetulnya untuk jatuh ke dalam sikap yang terlalu menghakimi, over judgmental. Betul. Tapi juga di satu sisi kita tidak bisa oversimplify isu ini, karena ini isu yang sangat serius, merebak, sangat serius. Jadi iblis itu memberikan tembakan-tembakan panah api untuk membuat kita itu tidak bisa menghidupi Injil dengan baik. Memainkan senar hati ya. Oke, selamat datang di podcast tentang mental health. You are not alone ya. Hari ini kita akan banyak belajar. Di dalam episode kali ini kita akan banyak belajar kok bisa aku kena mental. Nah, akan banyak topik-topik yang akan kita bahas dan akan banyak hal-hal yang akan kita diskusikan dengan narasumber kita. Hari ini ada seorang ibu dokter. Beliau adalah spesialis tentang kejiwaan dan subspesialis anak dan remaja. Beliau adalah Dr. Ivana Sajogo. Halo dok. Halo, thank you. Halo. Ya, salam kenal. Dan saya juga akan dibantu oleh rekan saya, Pastor Daniel, sebagai college pastor di Gibeon Church. Oke, mungkin kita mulai dengan sesuatu yang paling sederhana dulu ya dok ya. Saya ingin tahu sih, apa sih definisi gangguan mental itu? Karena banyak banget sekarang orang itu ngomong, aku kena mental nih, aku lagi mengalami mental breakdown. Beda dengan mental breakdance ya. Jadi breakdown ini gimana ya? Apa? Aku sedang mengalami anxiety, aku lagi galau. Jadi kita ingin tahu nih, definisi yang tepat dari sisi medis dari Dr. Ivana. Gimana nih dok? Ya itu bahasa keren sekarang ya, mental breakdown gitu. Ya, kalau kita ngomong gangguan mental, memang mental sama dengan jiwa, sama dengan psikis. Jadi psikologis kita yang pastinya terkena. Nah, manusia cuma punya dua penyakit sih sebenarnya, antara penyakit fisik dan penyakit psikis. Nah, yang kita sebut gangguan mental ini penyakit psikisnya ini. Nah, gangguan mental ini kalau kita ngomong definisi per definisi secara psikiatri, bidang psikiatri itu pasti harus ada perubahan yang bermakna dalam pola perilaku dan pola psikologis. Jadi perilakunya berubah, secara psikologis berubah, mungkin emosinya jadi naik turun begitu, dan dia menimbulkan distress. Distress itu kesakitan dan disability. Jadi ada ketidakmampuan di dalam menjalankan fungsi hidupnya. Maka seringkali kalau remaja yang saya temui mereka mengatakan, aku kena mental dok. Mentalnya di mana? Gak bisa sekolah, gak mau bermain. Nah, jadi harus memenuhi kriteria itu, maka disebut gangguan atau disorder gitu. Tapi kan sekarang itu banyak banget orang itu dikit-dikit ngomong kena mental. Nah, dalam tahap apa kita bisa ngomong itu beneran kena mental gitu loh. Karena kan kita nggak tahu sampai pada akhirnya ada orang itu mengalami anxiety yang beneran. Betul. Tapi pada akhirnya kita itu
karena terlalu sering dengerin kayak gitu, pada akhirnya alah gitu, cemen banget, apaan sih, dikit-dikit kena mental, dikit-dikit anxiety, apaan sih gitu. Nah ini bagaimana supaya kita itu benar-benar bisa membedakan, Dok, kita sebagai apa ya, rohaniawan, sebagai orang tua, sebagai kawan, itu bagaimana kita bisa bedain, Dok? Sebenarnya kalau seorang remaja itu mengatakan saya kena mental, kita mestinya lebih aware ya. Lebih aware. Cuman kadang-kadang kan mereka dalam perilaku sehari-hari sudah ngomong tiap kali mesti ngomong kena mental. Akhirnya kita dalam tanda kutip mengabaikan. Nah, mereka ini pinter sekali karena mereka self-diagnose begitu lewat medsos yang ada. Jadi oh ya betul-betul aku ini begitu. Googling ya sekarang banyak ya. Iya, Mbak Google lebih pinter soalnya. ChatGPT juga. Nah, dari situ mereka sebenarnya menyadari bahwa ada masalah di dalam kehidupan mereka. Hanya ini mesti bedakan juga antara masalah kejiwaan. Jadi remaja dengan problem kejiwaan atau remaja yang sudah disorder. Nah, nanti kalau masalah disorder ya larinya pasti ke profesional ya. Artinya kita sendiri untuk anxiety itu punya bermacam-macam diagnosis. Jadi kecemasan itu bukan kecemasan saja, tapi nanti diagnosisnya apa, nah itu punya spesifikasi masing-masing. Tapi saran saya kalau mereka sudah mengatakan begitu, duduk didengerin, ya udah mana yang kamu bilang kalau kamu merasa kena mental, cemasmu di mana, nanti keluar. Jadi kita mesti tahu cara berpikir mereka dulu kayak apa. Perlu ngerti gimana cara berpikir mereka dulu. Jadi tapi di lain sisi kita juga nggak mengabaikan, kita perlu sebagai teman, sebagai orang dewasa untuk tetap lebih aware. Ini yang saya catat. Jadi awareness kita yang perlu kita catat. Tetapi kita juga perlu benar-benar mengenal dulu orang itu seperti apa juga ya, Dok. Betul. Nah mungkin Pastor Daniel nih mungkin punya sebuah pertanyaan atau pandangan nih, gimana sih kita sebagai komunitas rohani juga mengatasi ini nih? Iya, saya rasa mungkin dari poin yang terakhir sempat dibahas juga, ini ya menjadi sebuah ketegangan ya, karena kan apalagi di dalam kalangan anak-anak muda sering menggunakan perkataan-perkataan yang memang sebetulnya itu mendeskripsikan tentang sebuah kondisi yang serius tetapi sering diumbar-umbar, sehingga akhirnya kita juga sebagai kakak pembina kita terlalu sering mendengarkan, lalu kita menjadi kebal, lalu kita mempunyai kecenderungan untuk akhirnya mengabaikan. Nah saya percaya bahwa apapun yang ditulis di kitab Yakobus itu sangat memberikan reminder buat kita gitu, bahwa kita tetap harus senantiasa memperdulikan setiap instansi kita berinteraksi dengan anak-anak itu. Meskipun mungkin dia mempunyai kecenderungan untuk menggunakan perkataan itu berulang-ulang kali. Karena salah satu hal juga yang mungkin menjadi pengalaman pribadi saya ya, yaitu perkataan getun. Getun itu saya kurang tahu. Kecewa. Ya, semacam kecewa atau menyesal. Menyesal. Jadi mungkin ada beberapa kalimat, mungkin dari 10 kalimat yang benar cuma sekali, tetapi di satu kesempatan itu saya mengabaikan, dan ternyata itu adalah sesuatu yang beneran terjadi gitu ya. Iya, jadi bukan artinya pendekatan kita didasari oleh perasaan takut getun, tetapi saya percaya bahwa inilah wujud dari bagaimana kita mengasihi satu dengan yang lain. Jadi kita tidak, ibaratnya perlu menyadari bahwa jangan sampai kita lengah, oleh karena kita ini kan juga pastinya melayani anak di dalam cakup usia yang sekali lagi kita perlu lebih peka lagi gitu loh, karena mereka menggunakan banyak sekali linggo-linggo, bahasa-bahasa yang mungkin seringkali identik dengan sesuatu yang serius, tetapi ternyata cuma dipakai secara ringan atau mungkin seringkali diucapkan. Atau gitu. Mungkin dibikin guyonan gitu ya. Aduh, bisa jadi. Aku stres, aku kena mental gitu. Iya, jadi pada akhirnya kita juga nggak bisa bedain, Dok. Kayak gitu, Dok. Itu saya ada satu kasus. Jadi anak ini sebenarnya dia mengekspresikan perasaannya, tapi ya itu tadi, begitu ketahuan dia langsung balik 180 derajat. Maksudnya ketahuan gimana, Dok? Ya misalkan gini, ini orang tuanya bercerai nih, bukan bercerai sih, bertengkar hebat. Tapi dalam perjalanan ke rumah si anak mengatakan, si papa mengatakan ke anaknya gini, aduh papa menyesal nih, papa sudah ini. Jadi anaknya tuh seperti dibombardir dengan sebuah cerita bahwa orang tuanya akan bercerai. Nah sampai di rumah lihat memang mamanya juga dalam kondisi yang syok dan dia sudah berpikir, ini sudah daripada aku dipilih
harus memilih antara papa atau mamaku, lebih baik aku mati. Sampai kayak gitu? Iya. Terus Padahal akhirnya papanya, besok pagi, papanya itu nggak pengen cuma drama padahal. bukan drama ya, memang papanya menyampaikan apa yang menjadi pertengkaran dari orang tuanya, tapi kan belum ada keputusan apa-apa. Orang baru wong baru 1 kali gitu kan. Nah setelah itu besok paginya dia cerita ke circle-nya dan dia ngomong, aku mau bunuh diri aja, aku mau naik ke lantai sekian di sekolahku. Ini anak SD kelas 6 gitu. Kok cara berpikirnya seperti itu kan. Akhirnya dia naik ke situ. Circle-nya kan melihat, maka diikuti gitu. Sampai ke gurunya. Lalu dia, kenapa? Loh enggak apa-apa kok, aku cuman guyon kok tadi ngomongnya. Padahal dia sudah naik nih. Tapi dia ngomongnya aku guyon. Itu kan ketika saya tanya pelan-pelan pun enggak ada apa-apa, saya enggak punya pikiran kayak gitu kok, Dok. Ngomongnya pasti harus ngalor ngidul kan kalau dengan anak-anak gitu ya. Tembak sana tembak sini, akhirnya dia dapat. Iya, daripada aku disuruh memilih, lebih baik aku. Wah, ini juga tidak memilih. Ini juga awareness ya buat para parents juga ya. Jadi kita memang boleh mengucapkan, menceritakan yang menjadi pergumulan kita kepada anak, tetapi kita juga perlu aware bahwa kadang informasi yang diserap oleh anak-anak kita belum tentu langsung dicerna, tetapi bisa dijadikan sebuah perenungan atau bahkan wah ini sebuah sign, aku merasa tidak diinginkan, aku merasa dibuang, aku bingung. Jadi ini bahaya juga ya. Jadi di sini kita juga melihat adanya pola asuh, adanya faktor-faktor yang memang bisa mempengaruhi ya. Yang anak itu bisa stres, bisa anxiety atau galau atau apapun lah bahasanya sekarang. Betul. Ya. Kadang kan orang tua itu nganggap anaknya sudah cukup dewasa ya, remaja gitu kan, mengerti gitu loh, berharap begitu. Tapi nampaknya si anak nothing tulus, innocent, nggak kepikir macem-macem. Tapi yang kok dia dengar itu yang dia langsung pikirkan gitu ya. Betul. Dan dia kan tidak suka seperti itu. Betul. Jadi ujung-ujungnya keluar juga gitu. Kenapa dia mau melakukan tapi ketahuan dia langsung berbalik. Mengatakan ini guyon, ini nggak ada apa-apa kok gitu. Tapi mengerikan. Iya. Ujung-ujungnya. Ngomongin tentang hal ini ya, karena kan ini kasusnya mengenai sebuah skenario yang terjadi dalam sebuah keluarga. Nah mungkin saya ingin bertanya ke dokter gitu. Memang pola asuh bagaimana orang tua itu membesarkan anak dalam mungkin nilai-nilai Injil dan lain sebagainya, itu seberapa berdampaknya kepada seorang anak yang mungkin sekali lagi dibesarkan, sekali lagi dibombardir dengan banyak sekali nilai-nilai dunia, mungkin juga apapun yang mereka dengar, mereka lihat di sosial media, itu seberapa berdampaknya sih dok pola itu? Kalau saya pikir dampaknya pasti besar ya, karena ya pas saya diizinkan ketemu klien yang seperti itu ya. Jadi artinya keluarganya cinta Tuhan banget dan dia sudah dididik dengan begitu rupa. Di satu titik dia mengalami kejatuhan si anak ini, tapi di tengah kejatuhan itu kan dia nggak berani ngaku nih. Jadi dia sudah mengalami anxiety itu cukup panjang begitu. Sejak mungkin SMP begitu ya. Ini dia sudah SMA. Nah pada saat dia mengalami itu kan dia nggak berani cerita. Tapi karena mereka dalam lingkup yang betul-betul takut akan Tuhan dan lain-lain, ini satu saat kebongkar gitu. Jadi si anak ini yang cerita sendiri ke orang tuanya, ke mamanya secara khusus. Ma, aku mau cerita, aku gini. Noh, siapa yang enggak syok? Ya, tapi saya melihat di sini loh, betapa kuasa Tuhan itu membuat dia nggak jatuh, membuat si anak ini maksudnya nggak jatuh ke hal yang berikutnya lagi begitu. Nah itu yang saya pikir kuatnya di sana. Jadi dasar dari firman Tuhan yang diterapkan terus dan dia mempercayai bahwa Tuhan bisa membantu dia. Ya, berarti memang ya ada dampak secara sangat keluarga psikologis. Membimbing mereka di dalam kebenaran firman, kebenaran Injil tentang bagaimana anak itu sampai bisa cerita, dan itu juga bentuk penyertaan Tuhan di dalam keluarga itu. Benar. Tapi gini dok, yang menarik yang sering saya dengar ya. Maaf kalau ini salah, Anda bisa koreksi karena memang bukan bidang saya. Tapi ada faktor orang itu bisa depresi itu karena faktor biologis, faktor genetis. Nah ini bagaimana dok? Faktor genetik itu
ada besar sekali peranannya juga. Tetapi kalau yang saya melihat memang ada bagian tertentu ya, maksudnya yang namanya neurodevelopmental disorder. Jadi memang dari sejak dalam kandungan sampai dia lahir itu ada faktor genetik yang berpengaruh besar. Tapi kan tidak semuanya menjadi sebuah disorder gitu kan. Jadi misalkan orang tuanya pencemas, salah satu mamanya pencemas, mama saya deh, mama saya ini pencemas, papa saya sih easy going gitu ya. Di antara kami bertiga, adik saya yang paling kecil, yang persis seperti mama saya. Gitu. Jadi artinya kan diturunkan itu kalau saya sebut itu ya temperamen begitu ya. Temperamen itu watak. Watak itu bawaan orok. Udah tidak bisa diganggu gugat. Tapi kita mau menciptakan seperti apa? Nah, itu yang kita mau jadi seperti apa ketika kita menghadapi satu masalah. Nah, itu yang nanti dari nurturing kita gitu. Tapi kan faktornya untuk sampai tidak disorder itu kan begitu sulit. Bagaimana kalau keluarga itu memang sudah karakternya demikian. Jadi untuk seorang anak di dalam tumbuh kembangnya itu dalam tanda kutip mereka benar-benar baik, itu kan sulit, Dok. Betul. Gimana, Dok? Betul. Kayak gitu. Kalau memang ada seperti itu ya awareness sekali lagi ya. Jadi orang tuanya sendiri menyadari, oh aku ini tipe kayak apa sih? Aku enggak bisa didik anakku seperti apa sih? Papa mama sama gitu. Tapi kalau salah satunya defense, wah itu yang susah. Pasti yang ini kepingin baik, yang satunya ngapain sih masih kecil kok, buat apa kamu gini-giniin gitu. Nanti yang satunya, loh enggak usah, sudah biarkan bergaul, biarkan jadi seperti apa adanya gitu. Kan enggak bisa kita ngomong begitu. Nah, tapi kan faktanya gini ya, kadang kalau punya kesadaran nih oke, tapi masalahnya, yang punya kesadaran masalahnya yang sering saya temui gitu kan, saya baik-baik aja di dalam parenting, nggak ada yang salah, saya ya menyekolahkan dengan baik, mendidik sesuatu yang benar. Itu, nah ini apa yang ingin dokter katakan nih buat para mungkin orang tua atau siapapun di luar sana juga. Bagaimana ini, Dok? Kalau internal ini oke, nggak apa-apa. Tetapi kan bagaimana kita menyikapi yang eksternal ini. Eksternal ini dalam hal ini ya, kalau sekarang zamannya digital ya pasti media sosial ya, apapun itu. Nah, anak ini siap nggak? Kalau dia bertanya sesuatu, misalkan dia gini, kamu kalau ada apa-apa tanya ya ke papa atau ke mama ya. Pulang tanyalah begitu, jangan tanya ke ini. Tapi kalau mereka bertanya dan orang tua mengatakan secara tidak sengaja nih, loh kamu masih kecil kok pertanyaannya seperti itu. Anaknya kepo nih. Kepo. Cari tahu sendiri. Betul. Cari nah itu tahu yang sendiri. terjadi. Orang tua nggak ngikutin apa yang dicari tahu oleh anaknya itu. Ya. Belum lagi nanti teman ya. Biasanya teman itu kan juga mempengaruhi. Artinya gini, misalkan dia kepo nih. Terus kemudian temannya ngomong gini, alah jangan ngomong sama dia, inosen, dia nggak ngerti apa-apa, mau apa sekarang. Benar. Secara anak dia merasa, kok aku digituin ya sama temanku ya. Dikecilkan gitu ya. Kok aku disindir begitu ya. Nah dia menjadi pribadi yang memang pada dasarnya gampang cemas, kepikiran kan tentang hal tersebut. Itu yang dilakukan, menjelajah. Jadi itu yang mungkin menyebabkan anak ini akhirnya terjebak di dalam dua sisi di rumah. Orang tuanya juga tidak membantu untuk mungkin memproses hal-hal yang mungkin menimbulkan kecemasannya itu dari exposure mungkin sosial media, lalu ternyata di sekolah juga dia mengalaminya di dalam circle persahabatannya, sehingga mungkin akhirnya kecenderungannya adalah anak ini akan menyimpan semuanya. Betul. Dan mungkin akhirnya permasalahan ini tidak diadres. Dan mungkin ini juga akhirnya salah satu faktor mungkin yang berpotensi untuk menimbulkan apapun yang kita sebut hari ini ya, mungkin sebagai bagian dari mental health juga ya. Jadi cukup menarik ya kalau kita sudah cukup ngomongin ya cukup ruwet ya. Kompleks sekali. Ya, belum lagi ini saya ada istilah nih, borderline personality apa ya, ini kayak masalah psikodinamik. Nah, mumpung ada dokter jadi saya pakai terminologi yang memang sesuai dengan bidangnya nih. Saya pingin juga dapat pencerahan mengenai hal ini tentang anxiety, tentang tumbuh kembang dan lain sebagainya, Dok. Gimana, Dok? Memang banyak akhir-akhir ini klien kalau datang, "Dok, aku BPD, Dok." BPD itu borderline personality disorder. Aku BPD, Dok. BPD dari mana kamu tahu dirimu BPD? Badan Pekerja Daerah BPD. Padahal kita yang jadi psikiater aja untuk diagnosis sebuah BPD itu kan panjang ya, karena prosesnya yang panjang begitu. Tetapi lama-lama dipikir-pikir, dilihat-lihat, dianamnesis, ya memang mungkin ada ya. Memang
BPD ini kan personality, sebuah personality. Jadi kalau kami di psikiatri itu ada 3 klaster, klaster A, B, C begitu. BPD ini klaster yang B. Jadi memang yang ditampilkan atau ciri utamanya dari orang dengan yang punya personality BPD, borderline personality atau gangguan, kita nggak ngomong gangguannya ya, borderline personality atau kepribadian emosional tak stabil, istilah lainnya, atau kepribadian ambang. Nah itu memang biasanya dramatical behavior. Ciri utamanya ada di sana. Nah, jadi kalau apa-apa itu mendramatisir jadinya, bener nggak sih? Aku loh dok nggak ditemani temenku, terus gimana? Wis pokok aku nggak ditemani, wis aku pokoknya nggak suka, aku itu wis dijauhi. Jadi dia padahal kenyataannya nggak seperti itu. Mungkin kayak mendramatisir. Mendramatisir. Itu salah satu ciri khas. Salah satu ya, tapi tidak harus juga begitu. Betul. Ya. Ada lagi yang seperti ini, misalkan mereka tampak fine. Good looking ya, jadi di depan orang gimana kamu? Oh baik, kabarmu gimana? Enggak apa-apa, sekolahmu ya enggak apa-apa gitu. Tapi kalau malam dia, langsung gini, dok, saya merasa lelah gitu. Lelah kenapa? Lelah pasang topeng baik-baik saja. Jadi ada orang mau menolong dia menolak, tapi tidak ditolong dia mengeluh gitu. Tetapi menampakkannya adalah model baik-baik saja. Sisi lainnya yang mungkin dia tidak rasakan. Betul. Yang dia rasakan sesungguhnya. Nah, itu kan nanti mempengaruhi emosinya. Tapi itu juga termasuk BPD. Ya, BPD-nya bukan yang cuman itu aja, tapi kan ada klaster-klaster yang lain. Istilahnya A, B, C, ciri-ciri yang lainnya ciri-ciri. Itu ada. Ciri-ciri yang lain dari BPD ada, tapi memang BPD itu khas di dalam impulsivitas. Impulsivitas itu perilaku tanpa pikir panjang. Aku mau lagi seneng nih. Oke. Gesek kartu kredit kemana-mana, dapat dompet apa, dapat apa begitu. Ada yang sampai begitu. Aku mau impulsivitasnya ini kuat dan rapid mood changesnya ya. Jadi perubahan mood yang cepat sekali. Apa bahasanya mungkin sekarang itu mood swing gitu? Mood swing ya. Pinter. Dan juga nanti ada yang sebutannya dengan anger management, isunya itu di situ. Marah, nggak ada yang tepat. Jadi harus banyak sih. Nggak cuma 1 poin aja. Cuman itu ciri khasnya. Marah aja. Udah disediain makanan ini, nggak cocok. Ini nggak cocok. Nggak ada yang benar. Waduh. Itu saya. Ya. Saya jadi penasaran dok. Ini mungkin sedikit intermezzo ya. Karena tadi itu mungkin menunjukkan kesulitan untuk mungkin menahan diri ya. Impulsif kan akhirnya kita tidak memikir panjang. Kita langsung bertindak lah sesuai dengan suasana hati atau mood gitu kan. Nah apakah ini juga hal yang sama yang mungkin terungkapkan kepada seseorang yang bermasalah dengan mengambil keputusan, dengan decision making dok. Satunya mungkin nggak mikir panjang, satunya nggak even bisa ngambil keputusan. Ini apakah mungkin sejalan atau ini cuma saya sekedar penasaran aja? Pengen nanya ke dok. Kalau nggak ngambil keputusan itu banyak hal. Apakah dia terkait dengan memang personalitinya seperti itu, tapi rata-rata sih pasti ada faktor personality ya di dalam dia sulit mengambil keputusan. Atau ditambah juga ada trauma-trauma yang lain. Nah ini yang menarik, trauma-trauma itu. Trauma dibohongi, trauma di ghosting, misalkan begitu. Jadi susah ngambil keputusan. Iya, ini juga karena perkataan yang menurut saya ya cukup sering lah kita dengar. Karena trauma ini menurut saya dulu waktu saya muda, itu perkataan yang cukup ekstrim ya. Maksudnya kan ada sesuatu yang signifikan yang terjadi sehingga itu membekas. Dan ketika saya bahkan menginjak kepada usia dewasa, saya masih mengingat hal itu. Nah tapi mungkin di dalam generasi sekarang, saya nggak tahu apakah ini mungkin statement saya menggeneralisasi, tapi perkataan ini lebih sering dipakai juga. Sehingga kadang-kadang perkataan trauma ini sebetulnya pada nyatanya itu sedalam apa sih dok? Apakah ini bisa kayak kita pakai secara loosely untuk menggambarkan satu hal yang nggak enak yang terjadi mungkin di masa lalu, tapi itu juga belum masuk dalam kategori trauma. Tuhan itu menciptakan kita itu unik ya. Di otak kita itu ada area yang memang Tuhan ciptakan untuk menyimpan memori, gitu. Memori. Terus tetangganya ini suasana hati, jadi memproduksi suasana hati. Dan kita punya area yang untuk berpikir. Kalau misalkan kita sebut itu akhlak lah, akhlak kita, thinking kita, gitu. Kita mau planning, kita mau mengambil keputusan, kita mau apa itu namanya prefrontal gitu. Jadi, apakah kalau sering kali ngomongin, dok, aku berobat begini, traumaku bisa hilang nggak?
Saya bilang trauma nggak bisa hilang. Jadi kadang-kadang mereka mengatakan, dok kalau aku merasa tidak sembuh. Kenapa? Karena pikiranku selalu bunuh diri terus. Terus saya bilang loh, kamu tidak mungkin hilang pikiranmu bunuh diri itu. Tetapi bagaimana kita mengelola pikiran itu supaya pikiran itu tidak selalu ketika kamu stres munculnya adalah I want to die. Enaknya mati aja, menyusahkan orang. Tidak muncul itu, tapi bagaimana kita mengelolanya. Nah itu karena ada tempat yang namanya tempat memori, hipokampus kita itu. Nah kalau ini tidak dikulik-kulik ya udah tidak keluar. Jadi kalaupun kita punya trauma masa lalu, menurut saya ya, kalau kita punya trauma masa lalu, kita simpan di bagian dalam dan kita dipulihkan. Artinya kita sendiri mengalami pemulihan dari Tuhan. Ya ini nggak akan keluar gitu loh. Kalaupun terbersit, oke, nggak bikin masalah yang bermakna. Nah itu yang saya sebut bagaimana firman Tuhan yang mengatakan segala sesuatu yang baik, yang disebut kebajikan, yang disebut keindahan suci, itu pikirkanlah. Itu psikoterapi paling bagus. Nah tapi akhirnya gini, ada pertanyaan. Nah gunanya apa nih? Aku pergi ke psikiater. Nah obat-obatan itu gunanya apa kalau tidak bisa menghilangkan trauma kan? Kadang gini loh, orang itu ekspektasinya itu aku pergi ke profesional untuk mengobati, untuk nolong aku. Nah ini peran medis itu seperti apa Bu? Jadi pertanyaannya bagus, jawabnya sulit. Jadi gini, psikiatri berkembang luar biasa. Jadi bukan sekedar mereka itu trauma, terus ya sudah datang aja ke psikiater, tak obati tok, selesai, enggak gitu. Tapi obat ini kan orang yang sudah trauma itu kan obsesif ya, pikirannya pada satu hal itu terus, gitu kan. Kayak contoh pasien saya mau bunuh diri terus, panjang susah, ada tugas sekolah ndak bisa, kerjanya cuma untuk apa sih aku hidup, aku tak bunuh diri ya. Bayangin loh kalau dia nggak diobatin, pasti kan langsung dia akan melakukan sesuatu. Tapi ketika dia diobatin dia bisa ngerem. Nah ngeremnya ini kita pakai. Oke, kamu mau bunuh diri itu apa sih sebenarnya? Dia selalu kalau mengatakan ke orang kan, aku pengen mati aja. Tapi kalau dia sudah ngomong gitu berarti saya sudah nangkep. Ini mesti ada sesuatu yang terjadi dalam pikirannya. Apa? Aku kan gendut dok. Aku lebih gendut dari teman-temanku. Padahal kurus kan gitu ya. Relatif ya. Ada dia mau birthday gitu misalkan. Jadi dia sudah punya pikiran. Hanya itu loh, terus langsung pikirannya langsung bunuh diri. Nah, ketika obat itu diberikan, dia menolong. Menolong banget gitu loh. Menolong menstabilkan neurotransmitternya. Jadi ini bukan lagi sekedar dia mendapat tekanan, tapi ya memang ada pola neurotransmitter di otak yang berubah. Maka itu perlu obat. Nah ketika obat diberikan memang bukan 100% langsung celing berubah, tidak menjadi trauma, ya nggak bisa. Tapi bagaimana dia mengelola trauma itu, bantuan obat itu menolong. Nanti kalau dia sudah lebih baik, dia menemukan caranya, ya pasti dosisnya diturunkan. Jadi kalau saya boleh mengambil kesimpulan ya, ibarat dibenahi dulu sistem syarafnya, dibikin orang itu bahasa saya ya bisa sedikit waras, kemudian baru kita berikan sebuah nilai-nilai, kita mungkin lebih tepat bisa logika berpikirnya ya, kita berikan pengertian, baru seperti itu. Jadi sifatnya ini bukan untuk kayak selalu memang langsung menyembuhkan, tetapi kayak istilahnya diberikan kesempatan melalui obat-obatan itu bekerja, lalu kita bisa melakukan apa ya, rethinking lagi ya gitu, betul. Gitu ya dok ya. Berarti lumayan juga saya nangkepnya ya. Ya gitu. Mungkin dari Pastor Daniel nih, mungkin gimana waktu ya berhubungan dengan anak-anak kuliah, atau mungkin mereka itu merasa ada yang salah di dalam sistem syarafnya, itu gimana nih? Mungkin kiatnya Pastor Daniel gimana merekomendasikan mereka gitu dari sisi rohani maupun apa ya, kita sebagai seorang pastor yang menggembalakan dari sisi hal-hal yang spiritual itu. Ya, jadi memang kalau saya of course lebih baik mungkin akan menjelaskan dari aspek rohaninya ya. Mungkin dari sana dulu, karena memang sebagai seorang pastor itu kan sebetulnya artinya adalah gembala, dan artinya itu adalah keberadaan kita, juga di mana kita juga mendampingi dan kita juga mengamati. Dan saya percaya bahwa
Roh Kudus juga terus bekerja di dalam hati kita, sehingga mungkin kita bisa mengamati beberapa hal yang kita rasa kok sepertinya ada yang off. Mungkin dari cara berinteraksi, mungkin dengan cara respon tubuh yang sepertinya kayak kurang normal gitu kan. Sehingga mungkin dari situ itu respon tubuh yang kurang normal tuh apa itu? Nah, ini mungkin ya gimana? mungkin sebagai kayak sebagai contoh misalnya ada gangguan syaraf ya, yang mungkin akhirnya men-trigger kayak movement tertentu, misalnya kayak tangannya nggak bisa dikendalikan, misal bergetar dan lain sebagainya. Nah itu kan artinya ada satu aspek di dalam nggak tahu kesehatan secara fisik atau bahkan secara psikis, saya nggak tahu. Tapi biasanya apa yang saya lakukan adalah saya mencari tahu apa sih yang saya perlu pahami lebih dalam mengenai anak ini. Karena artinya apa? Bagaimana kita juga bisa menyampaikan hal-hal yang kita diskusikan di dalam komunitas. Bagaimana kita juga akhirnya bisa berinteraksi dengan dia dengan cara yang optimal. Karena kan sekali lagi kita juga perlu mempertimbangkan bahwa aspek community ini kan pasti akhirnya bersenggolan dengan banyak sekali pribadi-pribadi yang lain. Nah, tidak akan terlepas dengan mungkin nanti ini juga bisa menjadi salah satu bahan bercandaan. Mungkin akhirnya juga bisa menjadi kayak satu inner jokes yang sebetulnya kesannya mungkin ini ya sesuatu yang personal bagi beberapa kelompok tertentu, tapi mungkin kalau dia find out, dia bisa menjadi pribadi yang sangat tersinggung. Dia bisa mengalami kayak sebuah ketertolakan. Nah, oleh sebab itu kayak dengan poin pertama ini, dengan saya ada di sana dan juga mengamati, ini bukan hanya sekedar saya on duty gitu ya, tapi memang ini adalah sebuah panggilan di mana saya juga tidak hanya sekedar ada, tetapi saya juga menunjukkan bahwa keberadaan saya di sana ini juga merupakan perpanjangan tangan Tuhan untuk menyalurkan kasih itu dalam bentuk memperhatikan secara bahkan secara detail, sehingga sekali lagi dia tidak hanya sekedar ada di sana just to exist, tapi bagaimana cara yang terbaik untuk dia ini juga berkomunitas. Nah, setelah itu of course kita di dalam care group kita akan membicarakan tentang apa sih, tentang Injil, berbicara mengenai pengharapan, dan akhirnya pasti akan menyentuh tentang identitas. Ya, karena apapun yang mungkin kita akan bahas mungkin di episode ini atau di episode nanti, itu pasti tidak sering menyentuh tentang identitas. Bagaimana kita mungkin bahkan menghadapi momen-momen yang kita sangat struggle, mungkin momen-momen yang sangat dark. Nah, itu kita pasti akan kembali membahas tentang isu identitas. Dan of course setelah itu kalau misalnya kita mengidentify bahwa ternyata memang ada sebuah gejala yang ini sepertinya kayak butuh medical help atau mungkin kayak profesional dari klinik. Nah, itu pasti kita akan mencari referral. Ya, bagi mereka kayak mungkin ada beberapa sumber yang kita tahu, yang kita kenali. Yang sebagai contoh misalnya kayak kita diberkati oleh, kita sekarang bisa networking dengan Dr. Ivana kan, berarti kita bisa one day kalau misalnya bertemu dengan seorang anak mungkin di youth atau di college yang mungkin membutuhkan pertolongan dalam konteks ini, kita bisa merekomendasikan Dr. Ivana gitu. Dan pastinya juga kita pasti we want to pray with them. Itu sangat-sangat penting ya, bukan karena sekali lagi kita berdoa dengan harapan sudah nggak perlu dukungan medis lalu tiba-tiba sembuh. Itu menunjukkan solidaritas iman, di mana mereka akan mengalami sense of belonging di sana, bahwa mereka tidak hanya sekedar hadir, tetapi ada bentuk kepedulian, ada bentuk juga pasti pekerjaan Tuhan di dalam kehidupannya secara pribadi melalui doa itu bersama-sama dengan dia. Jadi mungkin pendekatan-pendekatan seperti itu sih yang mungkin selama ini sempat dilakukan ya. Tapi yang menarik gini, memang ya Bu ya, berarti orang yang mengalami kondisi mental health atau ya gangguan secara neuro atau apapun, biasanya tadi yang kayak Pastor Daniel sempat singgung, memang mungkin ada sesuatu yang aneh, mungkin tangannya mungkin tremor atau mungkin kakinya katanya ngobras kain gitu ya, jahit gitu atau apapun. Nah, itu kita mungkin perlu aware dan juga tidak membuli ya, maksudnya tidak mengejek ciri-ciri fisik itu, karena memang dia lagi bergumul. Dan sebenarnya tadi kalau saya boleh sedikit rangkum, bahwa itu bukan hanya tugas seorang pendeta, rohaniawan, pastor atau apapun, tetapi sebenarnya ini adalah project komunitas untuk memperhatikan, justru untuk mengencourage, mendoakan dan lain sebagainya ya. Jadi itu yang mungkin bisa saya tangkap juga, dan juga tidak mengabaikan sisi medis juga. Betul. Ya. Mungkin Pastor Daniel nih mungkin bisa
juga berdiskusi atau bertanya pada Dokter Ivana juga. Mungkin lebih ke aspek yang tadi ya dok ya, karena kan ini tuh kayak sesuatu yang sensitif. Kalau mungkin salah satu stigma yang membuat topik ini tuh tidak secara open bisa dibicarakan, itu kan karena ya derajat stigma ini. Nah ini itu mungkin isu internal. Kalau misalnya orang mempunyai pemikiran untuk mengakhiri kehidupan atau bunuh diri. Nah itu kan sesuatu yang akhirnya diketahui mungkin di later stages, di mana dia mungkin lebih bisa relate, lalu dia bisa terbuka. Nah tapi juga ada aspek eksternal yang mungkin bisa kayak bermanifestasi dari problema dari dalam. Lalu itu mungkin yaitu dari caranya dia meresponi menjadi pribadi yang sedikit aneh ya. Mungkin cara responnya terlalu dingin, terlalu short, terlalu singkat. Lalu dia mungkin mempunyai kecenderungan untuk menghindari kerumunan, teman-teman yang mungkin sedang beraktivitas, dia malah memilih untuk menyendiri. Sehingga akhirnya nggak bisa dipungkiri ini dinamika yang juga sering saya amati. Sehingga struggle saya adalah bagaimana saya bisa menengahi, karena kan solusinya nggak bisa saya yang harus be there for her or him all the time. Tapi ada kalanya bagaimana saya juga mempunyai tanggung jawab untuk memberikan edukasi bagi anak-anak yang lain, bahwa ternyata memang ada kondisi tertentu, ada mungkin struggle tertentu yang dihadapi oleh individu tersebut, dan bagaimana dengan mungkin antara melalui pendekatan tertentu atau edukasi, mereka ini jadi lebih sadar akan peran mereka, bahwa ya kamu tidak secara intensional menginvolve dia di dalam aktivitas kalian ini, apakah didasari hanya sekedar keanehan yang kamu observasi, atau kamu juga sadar bahwa ternyata ya ini adalah peranmu, bahwa ada satu pribadi yang sedang membutuhkan pertolongan karena ada kondisi tertentu yang kalian tidak ketahui. Nah, bagaimana kita itu menjembatani aspek ini? Mungkin saya bisa diberikan 1-2 tips dari Dokter Ivana, karena ini dinamika mungkin sosial yang sometimes bisa menjadi tricky juga gitu. Kalau begitu tuh seperti gini loh, penolong yang tidak paham yang mau menolong, yang ditolong yang tidak paham terhadap apa yang mau ditolong gitu kan. Jadi dia sendiri yang sebagai penolong ini yang struggle juga, kita nggak tahu. Gampangnya aku nggak tahu harus ngapain gitu, nolong orang seperti itu gitu. Padahal dia sendiri struggle. Sedangkan yang ditolong merasa tidak perlu penolong gitu loh. Karena dia menganggap kalau aku ditolong berarti kan tampak kelemahan. Ruwet kan? Ya, jadi akhirnya saya berpikir begini, kalau memang sih kita nggak bisa langsung kalau kita terbeban menjadi seorang penolong itu ya kita harus perfect gitu. Ya enggak. Tapi paling tidak kita paham dulu diri kita. Seandainya kita ketemu anak-anak yang seperti itu atau remaja yang seperti itu dan kita tahu kita susah. Aku sendiri untuk kalau urusan itu aku juga lagi struggle nih. Tapi misalkan Pastor Dave bilang, aduh sudahlah bantulah, kamu kan lebih dekat sama dia. Karena sama-sama diem, deket gitu kan, kebatinan gitu. Jadi udah kamu sama-sama deket, udah kamu. Padahal nggak tahu toh kalau yang dia sendiri juga struggle. Nah itu saya pikir dia harus tahu batasannya. Jadi personal boundaries dari yang penolongnya ini harus jelas. Sorry, saya nggak bisa ini. Karena saya sedang ini, maka saya refer kemana, begitu. Oh begitu ya, jadi kita pun juga tidak kayak sok-sokan mau nolongin juga ya. Tapi kita harus mengakui kalau memang aku nggak ngerti harus ngapain. Nah, boleh nggak aku refer, aku panggil ahli atau orang yang mungkin lebih ngerti bagaimana ini bisa menolong kamu lebih baik. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi yang penolongnya ini sendiri ya harus siap gitu. Kalau dia nggak siap lebih baik tidak, karena itu nanti akan jadi ruwet sendiri gitu, lingkaran setan sendiri gitu. Waduh ini nggak selamat gitu kan, bingung jadi. Situasi itu malah itu ya orang buta menuntun orang buta, sama aja ya. Intensinya baik tetapi malah memperkeruh situasi. Gitu. Benar. Itu sih yang bisa kita sampaikan gitu. Tapi mereka punya semangat nih untuk menolong. Tapi aku kepingin lo menolong, ya enggak apa-apa. Cuman mereka dibekali. Jadi mereka tahu sign apa yang harus segera mereka cut atau dia bisa terus atau tidak. Nah itu yang menolong sebenarnya. Dari sisi mereka kan mereka tertolong ya. Oh ya aku jadi begini ya, aku jadi paham ya. Gitu. Jadi aku harus begini ya. Gitu. Itu menurut saya jauh lebih baik ya. Yang paling sulit itu gini dok. Aku itu pengen bunuh diri. Karena aku itu pengen mengakhiri rasa sakit. Nah itu secara medis
itu gimana dok ya? Maksudnya kita Ya, melihatnya atau bunuh diri, menolongnya itu iya. gimana Bu? Orang-orang yang punya pikiran gitu pada dasarnya memang untuk menyelesaikan masalahnya, aku enggak mau menghadapi masalah gitu. Jadi itu semacam ya problem solving mereka untuk menghadapi masalah ini. Aku enggak suka, udah aku pakai jalan pintas aja. Nah, tapi untuk seseorang bisa punya pikiran seperti itu kan prosesnya panjang. Nggak mungkin loh tiba-tiba hari ini dia stres karena ujiannya nggak bisa, terus besoknya dia sudah punya pikiran bunuh diri. Enggak. Kalau saya melihat enggak. Tapi memang itu terpola dari kayak apa ya? Bukan terpola dari kecil sih pikiran bunuh dirinya, tapi prosesnya itu loh. Jadi dia punya daya tahan stres menghadapi satu masalah, itu caranya dia itu seperti apa. Nah, itu yang ditumpuk lama-lama jadi besar, jadi banyak. Sampai pada satu titik akumulasinya, aduh aku enggak sanggup ini. Dia punya ekspektasi enggak sesuai harapan, aduh aku gagal, aduh aku gini. Nah, itu terakumulasi. Terakumulasinya kalau media sosial bilang lagi rame masalah ini, oh ya lebih enak ini ya. Gitu. Jadi kayak ya tertrigger ya. Tertrigger gitu ya. Oh rasanya kalau aku melakukan seperti itu nanti bisa diperhatikan orang. Betul. Nanti kalau seperti ini nanti aku bisa menarik atensi lebih banyak lagi. Jadi mungkin ada faktor-faktor yang men-trigger itu semua. Ya. Nah itu dari sisi medis tadi yang mungkin saya belum dapat clarity di sana. Apakah ada maksudnya dari sisi klinis medis itu yang bisa dilakukan untuk meredam, untuk meregulasi perasaan-perasaan yang demikian? Itu tidak lepas dari cara penyesuaian diri ya, cara mereka menghadapi satu masalah. Jadi itu namanya yang nanti kita sebut dengan coping mekanisme. Jadi caranya dia menghadapi masalah. Nah, cara penyesuaian diri ini masing-masing orang berbeda. Ada yang wah dibully apapun yang menter gitu kan, dia masih tegar gitu, dan mereka sebaliknya malah memakai itu jadi joke. Nah, itu salah satu coping mekanisme yang sehat. Joke gitu itu malah sehat? Iya, joke gitu itu ya? humor itu malah sehat gitu. Artinya mereka menyadari gitu loh, dan mereka aduh kamu mau hina aku kayak apa? EGP gitu kan. Yeah. Tapi ada beberapa orang yang tidak bisa begitu. Nah, tidak bisa begitu itu kan tidak tergantung kepada si anak saja toh. Nah, itu yang saya sebut hati-hati dengan nurturingnya, dengan pola asuhnya. Bukan menyalahkan orang tuanya sih, enggak. Tapi itu terbawa. Kayak tadi ya, nilai 100 itu yang paling bagus. 90 ketakutan dia. Sobek-sobek gitu misalkan. Nah, itu juga mempengaruhi seorang anak punya daya tahan stres terhadap satu hal. Nah, setiap kita ini punya spesifikasi atau spesifiknya kita ini rentan di mana. Ada orang yang rentan di bagian penerimaan. Ada orang yang rentan di trust, kepercayaan. Dihargai enggak? Kalau aku enggak dihargai, aku sangat rentan banget. Ada orang-orang yang begitu. Nah, kalau ini tidak segera disadari, nah itu yang terbawa terus. Terbawa, anak ini kan pasti akan bertumbuh atau kenalan dengan yang lainnya kan. Yang lainnya kelompok komunitas atau temannya ini pasti yang dia akan ketemu dengan orang yang sejalan dengan pikirannya dong. Kalau nggak sejalan kan mungkin dia ditinggal teman atau dia meninggalkan teman itu. Nah, itu yang mesti hati-hati. Nah, ini yang nantinya kalau tidak hati-hati, anak meramu sendiri pikirannya, mikir macam-macam, tambah overthinking lagi. Ya lama-lama bablas gitu. Jadi sesuatu yang fatal untuk tindakannya. Wow, berarti memang ya masalah seperti itu tuh memang perlu ya. Kalau saya bisa menggarisbawahi semua itu, kita harus aware ya. Sebagai teman, sebagai orang tua, sebagai komunitas gereja, sebagai ya siapapun, kalau ada orang yang ngomong aku mengalami ini dan itu, kita tidak bisa mengabaikan, karena nanti kalau dia tidak diterima gitu, yang terjadi adalah meramu tadi. Meramu, dia mencari orang-orang yang punya pikiran yang sejalan. Wah, ya udah, kebahayanya kalau nanti gini, ya udahlah mati aja lah. Kelihatannya itu akan bisa melepas penderitaanmu gitu. Padahal itu bukan jalannya seperti itu ya.
Remaja-remaja itu pinter loh kalau akses begitu ya. Mereka itu sampai tahu ada komunitas bunuh diri seluruh ada dunia. komunitasnya? Ada seluruh dunia. Seluruh dunia loh. Membernya hidup semua atau enggak itu? Kalau komunitasnya Saya bunuh pernah diri, tanya begitu kan. seperti itu. Saya tanya gitu. Iya. Kalau mereka berhasil gimana mereka sharing? Lah ya mati dok. Oh iya ya. Siapa adminnya? Itu jadi pertanyaan saya. Siapa gitu? Kalau ada komunitasnya. Kalau mereka sudah kadung pinter tuh, aduh luar biasa pinternya ya. Tapi ya gitu pinternya kok nyeleneh. Gitu. Wah, ini saya baru tahu kalau ada komunitas bunuh diri. Ada, saya pernah punya pasien tuh pinter sekali dengan fisika ya. Jadi gaya mau apa itu dihitung sama dia. Kalau aku mati dengan cara begini, maka nanti jatuhnya seberapa, darahku seberapa. Aduh ya ampun. Kalkulasinya ya. Mau meninggal aja dia menghitung, sehingga itu kalkulasi. menggugurkan keinginannya meninggal. Oh, gitu, Karena itu malah nanti bikin begini gitu. Ada yang begitu. Wah, itu luar biasa itu. Winternya luar biasa. Ya, ini menarik ya bicaraan kita ya. Jadi tadi kita berbicara dari sisi medis. Kita mungkin dalam episode ini kita ngomongin awareness dan menarik ya. Masih ada 2 episode lagi dok ya teman-teman semua. Jangan melewatkan episode berikutnya karena kita akan berbicara bagaimana secara spiritual itu bersinergi dengan sisi medis. Nah, ini kita akan melihat di sesi atau episode berikutnya karena seringkali yang terjadi di kalangan banyak orang percaya, wah, enggak usah medis lah ya. Yang penting Tuhan bisa sembuhkan atau dari sisi enggak ada Tuhan-Tuhanan. Yang penting kita berdoa setia membaca firman, maka semua masalah kita akan bebas. Nah, kita akan melihat bagaimana sisi medis dan spiritual ini berdampingan. Pastikan teman-teman tidak melewatkan episode yang berikutnya karena kita akan membahas dari sisi itu. Oke, bye-bye. Saya punya pasien gini, kalau dia lagi stres, dia tuh bisa keluar halusinasi auditorik. Jadi dia dengar suara bisikan yang ngomong apa tentang dia. Tapi kalau stresnya reda ya hilang. Datang ke psikolog, ke psikiater itu bukan gila gitu loh. Ya, tapi stigmanya masyarakat kita, itu yang masih di luar sana masih seperti itu. Apalagi kalau sudah masuk rumah sakit jiwa. Langsung tiba-tiba apalagi kalau kita orang Surabaya, kamu gendeng ya, gitu ya. Kenapa kamu harus sampai kayak gitu ya?